gitu. Karena biasanya kalau kecenderungan yang saya perhatiin tuh karakter orang Indonesia itu kita baru mikir kesehatan kita kan lagi sakit. Kalau misalkan untuk stunting sendiri dok, sebenarnya itu bisa dicegah nggak dok? Tapi kalau misalkan untuk stunting sendiri dok, sebenarnya itu bisa dicegah nggak dok? Oh ya, bisa sekali. Tadi seperti saya bilang kan itu nutrisi itu penting sekali sejak dari bayinya dikandung dalam janin. Ya, jadi dengan kata lain nutrisi maternal. Nah, kalau misalkan ibunya selama hamil nutrisinya cukup, ya dia selalu makan makanan bergizi, ya. Lalu dia juga menghindari aktivitas fisik yang bisa bikin dia capek. Ya, akhirnya kalau capek tentu bisa menyebabkan stres ke janinnya. Tentu itu bayi bisa tumbuh dengan normal gitu ya. Tapi kalau misalkan nutrisi maternal aja kurang, ya kita jangan mengharapkan bayinya juga sehat gitu, seperti itu ya. Jadi itu yang utama adalah dicegah dari sejak dia ketika ibunya lagi hamil. Jadi udah mulai dicegah dari fase kehamilan. Itu yang paling penting ya gitu. Di samping kalau misalnya nanti anaknya sudah lahir, kita tentu seperti saya bilang tadi penting sekali buat memberikan gizi yang cukup buat anaknya. Lalu kita juga mesti menjamin supaya anaknya itu jangan sampai tinggal di daerah yang kumuh atau daerah yang kotor. Intinya lagi nih, kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau misalnya kita ngerasa, oh saya tinggal di lingkungan yang emang nih kumuh ya gitu, tapi kita bisa berupaya supaya kita menjaga kebersihan. Jadi supaya jangan sampai nanti anak kita ikut terpengaruh dari kondisi yang kotor itu tadi ya. Gitu. Nah, tadi nutrisi yang saya bilang penting buat anak kecil itu tadi ya, itu termasuk memberikan ASI eksklusif sampai minimal anaknya usia 6 bulan ya, itu wajib tuh ya. Kalau misalkan emang produksi ASI ibunya tidak ada masalah, sebaiknya itu bayi diberikan ASI sampai usia 6 bulan. Kenapa sih itu penting? Karena seperti kita ketahui, di dalam air susu ibu itu mengandung banyak antibodi dari tubuh ibu ya. Jadi itu penting buat menjaga daya tahan tubuh anak supaya dia tidak gampang sakit-sakitan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah dengan produksi ASI ibunya, sebaiknya bayi diberikan ASI sampai minimal 6 bulan ya. Terus nanti ketika anaknya sudah usia 6 bulan ke atas, baru kita bisa memberikan makanan komplementer atau makanan pelengkap buat menunjang nutrisi sang bayi ya. Itu di sini mulai berperan seperti kayak bubur susu atau bubur saring ya gitu, untuk menjamin supaya bayinya tuh mendapatkan nutrisi yang cukup buat pertumbuhan dia. Tentu kita mesti sesuaikan sama usia bayinya. Kalau misalnya bayinya masih usia 6 bulan, ya jangan diberikan makanan padat dulu gitu ya. Diberikan makanan lunak-lunak atau yang lembut-lembut, contoh seperti bubur susu ya gitu. Nah, nanti kalau misalkan bayinya itu mendapatkan nutrisi yang cukup, tentu kita bisa menjaga supaya bayinya tumbuh kembangnya itu bagus ya, dia tidak terhambat. Begitu pula dan perkembangannya dia juga sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh menyebutnya sebagai kayak lifetime wellness journey ya. Orang-orang terutama di Indonesia itu baru mulai aware atau mulai nyadar sekarang gitu ya. Gitu. Karena biasanya kalau kecenderungan yang saya perhatiin tuh karakter orang Indonesia itu kita baru mikir kesehatan kita kan lagi sakit. Ya, betul. Kita baru mikir ke rumah sakit atau baru mikir ke klinik kalau kita lagi sakit baru berobat. Nah, itu kan sebenarnya kurang tepat ya, atau kurang bagus ya. Idealnya adalah dari sejak kita sehat kita sudah mikir tentang kesehatan kita gitu ya. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia tuh jarang sekali ada orang yang udah kontrol kesehatan, karena dianggapnya buat apa gue ke rumah sakit, kan gue nggak sakit gitu ya kan gitu. Sebenarnya nggak juga, justru ketika lo lagi sehat lo ke rumah sakit, lo kontrol supaya kamu nggak sakit. Nah seperti itu ya. Jadi itu tadi ya, saya bilang penting sekali yang namanya wellness journey ini ya, mulai dari kita lahir sampai kita usia tua nanti ya, kita terus menjaga supaya jangan sampai kita udah sakit-sakitan ya gitu, dengan kontrol medical check up dan segala macam. Imunisasi juga salah satu yang penting sekali gitu ya, supaya kita bisa menjamin supaya nanti sampai hari tua kita nggak mudah kena penyakit yang berbahaya. Wah, ternyata kesehatan pun itu harusnya dijadikan lifetime journey ya dok ya? Oh tentu pastinya. Nggak melulu tentang karir, pendidikan. Biasanya kan orang-orang kan memang fokusnya di sana ya. Iya benar. Padahal fokus utamanya harusnya di kesehatan terlebih dahulu. Iya benar. Ini saya ingat dulu pernah ada pepatah yang bilang bahwa salah satu hal yang kita suka lupa kita syukuri itu adalah kesehatan. Padahal kesehatan penting banget ya. Kita selalu bersyukur soal masalah mungkin jodoh kita, karir kita, keuangan kita ya kan. Tapi kita suka lupa kesehatan kita. Itu penting loh. Bayangin aja kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa mengejar karir, gimana kita bisa membangun keluarga kita ya, menikah dan segala macam. Tentu itu penting mulai dari kesehatan kita dulu. Kita sehat dulu, baru kita mau ngejain apapun itu bisa tercapai ya. Dan ternyata imunisasi lengkap anak pun bisa mencegah dari kasus stunting ini menjadi lebih tinggi lagi ya dok ya.
ternyata. Oh iya, oh tentu sekali, tentu ya. Tadi seperti saya bilang kan bahwa stunting itu bisa dipengaruhi dari anak yang sering sakit-sakitan ya. Gimana cara supaya anak kita nggak sakit-sakitan? Imunisasi gitu ya. Tentu itu holistik ya, itu nggak cuma sekedar imunisasi saja, tapi juga nutrisi yang cukup, olahraga ya, banyak istirahat ya, termasuk ya tidak kalah pentingnya imunisasi ya. Jadi itu semua itu saling menunjang satu sama lain. Ngomong soal nutrisi nih Mas, jangan lupa dimakan Mas, silakan gitu ya. Dok, ini saya cobain ya dok ya. Boleh, ini silakan ya. Sangat bergizi ya, ini bisa mencegah stunting. Bisa sekali. Saya cobain ya dok ya. Saya juga nyoba ya. Oke. Saya berterima kasih banyak nih dok, jadi membuka wawasan kita tentang stunting, kemudian tentang lifetime journey. Itu yang penting itu kesehatan ya, bukan hanya karir juga, pendidikan kayak gitu ya. Benar sekali. Terus kalau masalah imunisasi lengkap, vaksinasi lengkap, itu masyarakat juga sudah banyak yang tahu bahwa di InHarmony Group bisa melayani vaksinasi. Seperti itu ya dok ya. Saya agak tertarik nih dengan obrolan kita tadi mengenai lifetime wellness journey. Ini kalau misalkan ada beberapa pemirsa nih yang tertarik dan pengen cari tahu lebih dalam lagi nih mengenai lifetime wellness journey, itu kita bisa kemana dok? Nah, kalau misalkan Mas Adi atau di antara pemirsa yang pengen tahu lebih lanjut tentang lifetime wellness journey, bisa datang ke salah satu cabang kami di InHarmony Clinic ya, yang tersebar di mana-mana di Jakarta maupun luar Jakarta. Nanti bisa tanya dengan salah satu medis di situ, baik misalnya kalau di pusat berarti bisa dengan saya atau dengan medis dari cabang-cabang yang lain. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, ini apa sih wellness journey itu, kita akan terangkan semuanya mulai dari A sampai Z-nya, imunisasinya, nutrisi, olahraga dan segala macam. Tinggal datang saja konsultasi dengan kami. Wah, luar biasa ya, InHarmony Group selalu berinovasi dalam bidang pencegahan. Ada layanan home service, bisa walk-in juga, kemudian ada layanan di perusahaan-perusahaan juga ya dok? Ya, tentu ya. Oke, kalau kami berusaha merambah ke semua sisi. Oke, selain itu juga kalau nggak salah InHarmony Group itu ada di seluruh Indonesia juga ya dok ya? Ya ada ya, memang kita paling banyak terutama di Jakarta, namun kami juga punya beberapa cabang di luar Jakarta ya, jadi tinggal disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing pasien. Kalau dia ngerasa lebih dekat ke cabang terdekat yang jauh dari Jakarta, nggak masalah, datang saja ke situ. Itu pelayanan juga sama-sama aja kok. Ya. Apalagi yang luar biasa, sekarang di InHarmony sudah ada konsep lifetime wellness journey ya dok ya. Jadi kita tidak fokus untuk, biasanya kalau misalkan untuk di rumah sakit atau di klinik-klinik lain kan berfokus untuk pengobatan, sementara di InHarmony sekarang kita fokusnya untuk pencegahan seperti itu ya. Ya, benar sekali ya. Jadi InHarmony itu emang selama ini kan terkenal untuk vaksinasi. Memang sih vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan, tetapi seperti kita ketahui kan nggak cuma itu aja ya. Pencegahan tuh menyeluruh, ada banyak faktor, ada banyak segi. Mulai dari vaksinasi, lalu mungkin olahraga, nutrisi dan macam-macam ya. Kami sudah mulai bisa membuka plan itu sejak tahun ini. Jadi bagi siapa yang pengen konsultasi, silahkan datang ke klinik kami ya. Halo? Oh, oke, baiklah, terima kasih banyak. Ini mohon maaf Mas, kebetulan saya dapat info dari depan ada pasien menunggu. Wah, kita nggak bisa lama-lama lagi nih. Iya, maaf ya Mas ya gitu. Mungkin bisa di pertemuan berikutnya ya Mas ya, kita sambung lagi pembicaraan kita ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman dari diskusi yang udah kita lakukan tadi itu saya sangat-sangat jadi terbuka nih wawasan mengenai stunting, kemudian lifetime wellness journey, kemudian apa aja nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting ini ya dok ya? Iya, oke. Oke, sebelum kita tutup, saya ada satu quotes dari Ann Wilson Chef. Jadi quotes-nya itu kayak gini dok, kesehatan yang baik itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, melainkan sesuatu yang bisa menjadi tabungan yang sangat berharga. Nah, itu quotes yang sangat bagus sekali itu ya. Itu mau saya pakai juga untuk ke depannya ya. Iya, betul. Oke, sebelum kita tutup saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sama-sama. Terima kasih juga ke Mas Adi. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk ikuti video-video kita berikutnya dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.